Program cek kesehatan gratis di Kota Solo mulai berjalan. Waktu pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah terpilih belum ada kepastian. Bakso corong monster tak hanya memiliki ukuran jumbo dan bentuknya yang unik, namun pedasnya sangat nampol. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, ketersediaan LPG 3 kg di pengecer yang ada di Kota Semarang belum merata. Tidak semua pengecer memiliki ketersediaan LPG subsidi tersebut. Salah satu pengecer yang berada di Gria Sekar Gading, Kelurahan Kaliskoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, mengaku belum bisa memiliki stok LPG 3 kg karena stok di pangkalan selalu habis. Dan menyikapi kebijakan pengecer LPG 3 kg akan berubah menjadi subpangkalan resmi disetujui oleh pihak pengecer. Kalau saya dari Desember 2024 udah mulai susah nyarinya, jadi saya biasanya beli di SPBU depan Apol. Nah biasanya ada, jadi sebelumnya itu sempat kosong, waktu dari harga 15.500 ke 18.000 itu sering kosong, terus setelah harganya naik 18.000 stoknya ada terus, tapi Desember itu susah. Setahu saya emang biasanya kalau peak season kayak Lebaran terus Natal itu emang susah stoknya, jadi harus rebutan lah sama yang lain. Nah tapi ini dari Desember, Januari sampai Februari di sana susah, nggak ada stok, saya nggak bisa beli. Kalau Desember saya pikir karena peak season aja, Natal. Kalau ini karena ada kebijakan ya, jadi tambah susah. Udah nggak pernah beli lagi, dan setiap kali tetangga nanya, saya nggak punya stok karena dari pangkalannya kosong. Untuk cadangan sendiri biasanya berapa, Mbak? Berapa tabung? Saya punya stok 9 tabung. Sementara itu, salah satu warga pengguna LPG 3 kg mengaku harus keluar dari kompleks perumahan untuk mendapatkan gas melon. Karena pengecer di sekitar rumahnya belum memiliki stok LPG 3 kg. Saya dan istri mencari gas, itu sempat muter-muter ke kampung sebelah, terus muter ke beberapa tempat yang bisa dijual, itu susah. Ya, tapi untuk 3 harian inilah sudah agak mudah. Yang dulu awalnya di tetangga sebelah itu bisa langsung, tapi sekarang tetangga sebelah sudah kosong sehingga harus ke luar komplek. Meskipun pemerintah telah kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg, namun pasokan gas LPG bersubsidi masih belum merata. Kondisi ini membuat para pengecer mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saat itu. Informasi lainnya, Saudara, di Kota Solo, Jawa Tengah, 17 puskesmas disiapkan untuk melayani pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satunya Puskesmas Pajang Solo, Jawa Tengah. Puskesmas Pajang Solo menyiapkan ruang pemeriksaan di lantai 2 untuk pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi cek gula darah, tekanan darah, kesehatan ginjal, gigi, mata, serta kesehatan jiwa. Menurut Sekda Kota Solo, anggaran disediakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran kesehatan yang sudah ada. Untuk anggaran secara khusus ini kita kan memang tidak menganggarkan secara khusus, tapi kan dalam rangka mendukung kegiatan ini kan nanti masyarakat bisa melakukan akses pelayanan kesehatan. Kita sudah punya anggaran untuk obat, terus untuk pemeriksaan kesehatan juga kita sudah punya anggaran untuk regen. Itu semua sudah kita optimalkan anggaran yang ada. Tapi nanti apa ada yang dari pusat juga, Pak? Untuk ini kan program dari pemerintah pusat ini.
Sementara informasi yang kita dapat ini dijalankan dulu oleh daerah. Dibatasi nggak Pak kira-kira? Maksudnya disesuaikan anggarannya gitu atau? Enggak, pokoknya ini kita sesuai arahannya kan semua masyarakat, semua usia baik yang baru lahir pun juga mendapatkan layanan itu kan. Jadi kita tetap sesuaikan dengan kebijakan dari pusat. Syarat agar bisa mengakses pelayanan ini adalah yang bersangkutan tengah berulang tahun, serta mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat untuk kemudian ada sejumlah screening yang harus diisi mandiri. Ya, alhamdulillah kita bisa cek kesehatan gratis dan bisa membantu untuk masyarakat. Pemeriksaannya apa aja? Ada tensi, gigi, semua, terus mau evaluasi juga. Ya, gratis. Ya, di sini juga. NKG, NKG. Warga yang berulang tahun bisa langsung memanfaatkan program ini dan mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Namun bisa juga mendaftar langsung apabila tidak memiliki fasilitas telepon pintar. Saat ini pelayanan baru dilakukan di puskesmas, namun ke depan akan dikembangkan hingga klinik dan tempat praktik dokter. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Waktu pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Tengah belum ada kepastian. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Yesi Lutfiah. Usai dilakukan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024, KPU Jawa Tengah menyebut untuk pelantikan masih menunggu peraturan dari Presiden Prabowo Subianto dan masih belum ada kepastian tanggal. Jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah terpilih masih belum pasti. Diperkirakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah akan dilakukan secara serentak di satu tempat di Jakarta dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto guna upaya efektivitas dan efisiensi. Namun Ketua KPU Jawa Tengah Handi Triujiono menyebut KPU Jawa Tengah tengah menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk jadwal pasti. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat DPR RI, KPU RI, Bawaslu dan juga DKPP, itu semula itu kan mereka akan direncanakan di tanggal 6 Februari. Nah, tetapi kemudian di peraturan presiden itu kan masih mencantumkan tanggal 7 dan tanggal 10. Tetapi ada diskursus di DPR RI itu bahwa untuk efektivitas dan efisiensi kemudian dilakukan pelantikan serentak bagi yang proses di MK-nya telah selesai dibacakan dismisal, dan itu menurut planning sekira tanggal 18 sampai 20, walaupun tidak dituangkan di dalam notulensi seperti sebelumnya yang tanggal 6 itu ya. Tapi menurut komunikasi dengan DPR RI itu dimungkinkan ya tanggal 20, tanggal 18 sampai 20 dan prefer mungkin di tanggal 20. Tapi kita tunggu peraturan presidennya, karena itu yang akan melantik sepertinya akan dipusatkan di Jakarta serentak. Sementara itu hasil rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2024 menyebutkan pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Tat Yasin menang dengan perolehan 11.390.191 suara sah atau setara dengan 59,14% total suara sah. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, bahagia dan bangga ditunjukkan tim pasukan pengibar bendera atau Paskibra SD Negeri Sendang Mulyo 3 Kota Semarang. Pasalnya mereka berhasil meraih 8 kejuaraan dan yang paling membanggakan adalah juara utama 1 tingkat nasional.
Sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan dalam lomba keterampilan baris berbaris tingkat nasional, pihak sekolah memberi kesempatan kepada tim Paskibra untuk tampil di hadapan ratusan siswa. Aksi ini sekaligus untuk memberi gambaran kepada siswa bahwa disiplin dan kekompakan akan menghasilkan prestasi yang bagus. Tim Paskibra Sendang Mulyo 03 ini terdiri dari 16 siswa. Mereka mengikuti LKBB Arjuna di tingkat nasional di Sidoarjo pada 2 Februari 2025. Tak tanggung-tanggung, Paskibra SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang ini menyabet 8 piala diantaranya juara umum dan juara utama 1 tingkat nasional. Kejuaraan lomba Paskib LKBB tingkat nasional di SMK 2 Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan alhamdulillah meraih 8 kejuaraan. Dan yang paling membanggakan adalah meraih juara utama 1 dan mendapat juara utama, juara umum bergilir. Dan alhamdulillah ini anak-anak pada kemarin tanggal 2 Februari ini, anak-anak dengan penuh semangat, berlatih dengan keras, dan tentunya ini juga berkat kerjasama dari semua Bapak Ibu guru, kemudian para pelatih. Ini ada Kak Fadil, pelatih kita yang luar biasa. Tim Paskibra di Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang mengaku persaingan terberat dari Sidoarjo, Semarang, Banyuwangi, dan Bali. Intinya tuh berlatih keras, dan kekompakan juga harus jaga. Iya, jaga. Latihannya untuk mempersiapkan lomba ini harganya berapa? Untuk latihan tuh 2 bulan. Terus untuk saingan terberat menurut adik yang bagi saingan terberat mana? Saingan terberat itu dari Sidoarjo sama Semarang. Meskipun berhasil menyabet juara nasional, namun tim Paskibra SD Negeri Sendang Mulyo 03 Kota Semarang mengaku tetap akan meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan. Tim Paskibra berkomitmen akan mempertahankan juara nasional ke depannya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bakso corong monster tak hanya memiliki ukuran yang jumbo dan unik, namun pedasnya sangat nampol. Nantikan informasinya hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesy Lutfiah. Diduga pengaruh cuaca buruk, harga ikan laut maupun ikan tawar di Kota Semarang naik. Rata-rata kenaikan harga ikan laut segar mencapai 50%. Aktivitas jual beli ikan segar di Pasar Jomulyo, Kota Semarang pada Kamis malam setelah hujan deras yang berlangsung seharian tampak lesu. Pembeli terlihat lebih sedikit daripada penjual. Hujan yang terjadi selama berhari-hari membuat perekonomian di Pasar Jomulyo melemah. Selain pembeli yang datang berkurang, hasil tangkapan ikan laut yang diperjualbelikan pun tampak lebih sedikit dari biasanya. Hujan lebat tak hanya membuat nelayan tak berani melaut, namun juga melumpuhkan akses jalan raya di wilayah Pantura, sehingga aktivitas pengiriman ikan pun terhambat. Dan imbasnya harga ikan naik. Tangkapan ikan jelas berpengaruh. Misalnya apa? Laut juga ombaknya besar. Di samping itu jalan-jalan juga banjir, kena macet. Pengirimannya juga tertunda. Jadi untuk harga juga bisa berpengaruh. Jadi biasanya mungkin stabil ini bisa naik. Naik. Harganya bisa naik. Naiknya berapa persen, Pak? Naiknya bisa 25% sampai 50% bisa. Gitu. Contohnya yang naik apa aja, Pak? Yang naik itu contohnya ikan laut seperti cumi pisang itu sampai biasanya paling 45 bisa 80, 75, cumi manten juga, cumi sontong itu sontong itu juga, dan ini apalagi kakap gitu, yang jenis ikan laut itu semuanya berubah naik. Salah satu pembeli mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian ikan karena harganya naik drastis. Dijual lagi, Mbak, jadi yang beli emang kurang banget sih. Biasanya ikan habis banyak kan, sekarang nggak begitu laku.
Gimana? Berarti ngurangin pembelian ya Mbak? Iya banget. Ngurangin pembeliannya sampai berapa persen Mbak? Ya 50% sih Mbak. Pasar ikan Rejomulyo biasanya menjual ikan segar dengan sistem kiloan. Saat kondisi pasar sepi pembeli dan jumlah ikan yang dijual masih tersisa, para penjual akan menyimpan ikan di dalam kontainer box yang berisi es batu. Dan ikan hanya akan bertahan kesegarannya maksimal 2 hari. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta. Bagi sebagian orang, tulang ikan dianggap sebagai limbah. Namun bagi warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tulang ikan justru disulap menjadi olahan makanan seperti kue, bolu, keripik, hingga tepung tulang ikan. Berbagai menu camilan seperti bolu mini, basreng, stik, hingga kerupuk menjadi produk makanan yang bisa kita temui di mana saja. Namun bagaimana jika produk olahan makanan tersebut berbahan tulang ikan lele? Tulang ikan yang selama ini hanya dijadikan limbah di tangan Sunartri, warga Kepek, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta, disulap menjadi bahan olahan makanan yang bernilai jual tinggi. Di tangan Sunartri, tulang ikan ini diolah menjadi tepung dan digunakan sebagai campuran aneka olahan makanan. Tulang ikan lele dipilih sebagai bahan baku tepung karena harga ikan lele yang relatif murah dan mudah didapat. Idenya berawal saat ia yang tergabung dalam Pok Lasar, yaitu kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan Bok Daya yang memproduksi aneka olahan ikan berupa basreng dan keripik ikan lele. Hanya saja tulang dan kepala ikan tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang menjadi limbah. Dari hal inilah, Sunartri berupaya mencari inovasi pemanfaatan limbah tulang ikan lele. Mengolah crispy dari lama. Nah, kita kan sayang kebuang untuk tulangnya itu, makanya ada inovasi kita coba untuk membuat tepung tulangnya itu. Terus dari tepung itu dibikin apa sih? Kalau tepung tulang kita bikin kue, stik, sama kerupuk. Tulang ikan sisa produksi ia rebus dan kemudian daging yang masih menempel dibersihkan. Tulang yang telah bersih kemudian dimasukkan oven selama 60 menit hingga kering, selanjutnya ditumbuk dan disaring hingga berwujud tepung. Tepung bahan tulang dan kepala ikan inilah yang dijadikan aneka olahan makanan seperti bolu mini, stik, hingga keripik. Produk makanan olahan ini pun tak hanya laku di pasaran di sekitar Yogyakarta saja, namun juga merambah ke berbagai kota seperti Jakarta hingga Kalimantan. Kudapan olahan ikan ini dijual antara Rp20.000 hingga Rp35.000 per bungkusnya. Dalam satu kali produksi, Pok Lasar Mbok Daya menghabiskan 45 kg ikan dan menyisakan 5 kg tulang. Dengan inovasi pengolahan tulang ikan ini, limbah yang tadinya hanya dibuang, kini dapat menambah keuntungan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan Mbok Daya. Selain omset melejit hingga Rp20 juta, berkat inovasinya ini, Sunartri dan Pok Lasar Mbok Daya juga mendapatkan berbagai macam penghargaan. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Saudara, bagi Anda pecinta bakso pasti tidak asing dengan kreasi-kreasi bakso yang ada di Indonesia. Kali ini Anda akan kami ajak untuk melihat kreasi bakso unik dari Kabupaten Boyolali. Seperti apa ya bentuk dan cita rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Kreasi bakso ini jadi paling favorit. Tak hanya bentuknya yang unik, bakso corong monster ini juga memiliki ukuran jumbo seberat 2 kg. Apalagi saat dibelah, isiannya sangat melimpah seperti bakso bulat berukuran kecil, telur puyuh, telur ayam, tetelan, hingga sosis. Dijamin puas saat Anda menyantapnya. Warung bakso kekinian ini berada di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalau ke sini, Anda pasti dibuat terkejut sama aneka menu bakso dengan nama yang unik, seperti bakso tumpeng Merapi, kawah Merapi, kuburan mantan, hingga tumpeng lava. Total ada sekitar 30 hingga 40 varian atau menu bakso dari mulai ukuran kecil atau normal hingga jumbo, bahkan monster yang ditawarkan di warung bakso Sera ini.
Dan Anda jangan coba-coba menikmati bakso sendirian di sini ya, karena Anda tidak akan sanggup untuk menghabiskan bakso dengan berukuran jumbo ini, ditambah dengan rasanya yang pedas nampol. Rasanya manis, mantap. Porsinya juga besar. Oh, pol. Bikin nagih pokoknya. Masuk banget ini. Soalnya ini banyak sekian masih sisa segini. Iya, biasanya aku pesen antara bakso lava atau yang tumpeng apa ya? Samain apa Dek tadi? Lava ya? Tumpeng lava sama itu, antara dua ini biasanya. Ini tadi nyobain yang rusuk, tapi semuanya enak kok. Jadi favorit di sini apa? Tumpeng lava, tetap bestsellernya tumpeng lava di sini. Karena di bakso yang lain tuh belum pernah ada yang bakso kayak gini. Baru di bakso Sera dia bisa bikin ada tumpeng lava. Spesialis untuk pedesnya pun dia sambalnya beda ya dari yang lain ya. Dia punya ciri khas sendiri untuk sambalnya. Itu aja sih. Sementara itu, pemilik warung bakso Sera Sudarmi menjelaskan, ia sudah memulai usaha warung bakso ini sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian untuk memanjakan pelanggannya, ia mencoba menyajikan bakso aneka bentuk dan berbagai ukuran. Karena menurutnya bakso dengan bentuk biasa, yakni berbentuk bulat, sudah biasa. Supaya pelanggan banyak, itu saya bikin bakso yang unik-unik, bentuk apa aja, yang penting saya bisa mampu bikin bakso. Sampai sekarang ada berapa bentuk Bu yang dijual di sini? 30 menu nyampe 40 menu. Tumpeng Merapi, corong Merapi, terus mangkok kawah Merapi. Itu yang menarik itu ya sambelnya juga iya, kan isinya bakso kecil-kecil. Terus ada telur puyuh, ada telur ayamnya, daging cincang, terus tetelan, ada sosis, pokoknya komplit. Setiap hari, warung bakso ini bisa menghabiskan 1 kuintal daging sapi serta sekitar 15 kg cabai rawit untuk hari biasa. Namun saat Sabtu Minggu, kebutuhan daging sapi untuk bahan membuat bakso bisa 2 kali lipatnya. Untuk harga, 1 porsi bakso dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.000.000 dan bisa dinikmati beramai-ramai bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.